Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ciara Fauzial Pareta. Saya dari Tasawuf Psikoterapi 2A yang pada kali ini berkesempatan untuk mereview sambil menganalisis dari sudut pandang psikologi sebuah film. Dan untuk filmnya sendiri, kali ini saya akan membahas Inside Out. Film ini merupakan animasi Disney yang dirilis pada tahun 2015. Selain mendapatkan rating yang cukup bagus, film ini juga mendapatkan banyak respon positif dari banyak orang. Dan menurut saya pribadi, selain memang film ini menarik, kemudian seru untuk ditonton, dia juga banyak mengandung pesan-pesan baik yang bisa kita ambil. Dan untuk kisahnya sendiri, film ini menceritakan sebuah emosi maupun pikiran dari seorang gadis, yang dimana emosi-emosi yang diceritakan di dalam film ini merupakan emosi dasar yang pasti dimiliki setiap orang. Maka dari itu, agar lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk kepada pembahasan film ini. Film ini berawal dari kelahiran seorang bayi perempuan, dan bayi itu bernama Riley. Ketika pertama kali ia membuka mata, kemudian ia melihat kedua orang tuanya, emosi yang pertama kali terbentuk adalah rasa bahagia. Dan yang lebih uniknya lagi, di film ini, emosi-emosi itu dibentuk menjadi sebuah karakter lucu. Seperti rasa bahagia di sini, ia digambarkan menjadi sosok Joy. Kemudian seiring berjalannya waktu, emosi-emosi lain pun mulai terbentuk. Mulai dari sadness sebagai rasa sedih, kemudian ada fear sebagai rasa takut, ada juga disgust sebagai rasa jijik, dan yang terakhir adalah rasa marah. Dari masing-masing emosi ini, mereka memiliki memori atau ingatannya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu, di film ini pun digambarkan ada beberapa memori-memori penting di dalam hidup Riley, yang kemudian memori itu membentuk sebuah kepribadian utuh dalam diri Riley. Dan ketika Riley tertidur, memori-memori yang terjadi pada Riley di hari itu akan berpindah menjadi memori lama atau memori jangka panjang. Kemudian di film Inside Out pun digambarkan bahwa pikiran kita bisa mempengaruhi apa yang terjadi pada mimpi kita ketika kita tertidur. Kemudian kehidupan Riley pun berlanjut hingga ketika Riley berumur 11 tahun, ia bersama keluarganya harus pindah dari tempat kelahirannya menuju tempat baru. Dan disinilah emosi-emosi kompleks Riley mulai terjadi, yang disebabkan adanya kisah-kisah baru Riley yang berbeda dari sebelumnya. Mulai dari ia melihat keadaan barunya, kemudian suasana baru, bahkan bertemu dengan orang-orang baru. Sebenarnya rasa tidak nyaman, rasa takut, bahkan rasa sedih mulai mempengaruhi diri Riley. Namun di satu sisi, Joy yang menjadi rasa bahagianya berusaha mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya. Seperti ketika harapannya tidak sesuai, ia mengulang kembali ekspektasinya dengan berusaha mewujudkan apa yang dia bayangkan sebelumnya. Joy atau rasa bahagia di sini memang sangat menjaga Riley dari sadness atau rasa sedih, karena sadness ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Contohnya, seperti yang digambarkan pada film ini, ada bagian di mana sadness yang berusaha masuk ke dalam memori Riley dan menyebabkan Riley bersedih, kemudian Riley tidak bisa mengontrol tangisnya. Kemudian setelah itu, Joy yang berusaha mengembalikan rasa bahagia Riley malah ikut menghilang bersama dengan memori-memori inti yang menjadi kepribadian utuh. Setelah itu, anger, fear, dan disgust lah yang mengontrol diri Riley. Namun lama-kelamaan, anger yang lebih dominan dalam diri Riley. Karena itulah Riley selalu kesal, bahkan marah ketika dihadapkan oleh sesuatu. Dan setelah hari-hari Riley yang tidak menyenangkan, dengan Joy yang berusaha mengembalikan ingatan-ingatan bahagia Riley, bahkan di film ini, Joy bertemu dengan bentuk dari imajinasi Riley yang dikisahkan mau ikut membantu mengembalikan rasa bahagia Riley. Namun setelah itu, ternyata sadness lah hal yang paling dibutuhkan pada saat itu. Karena memang kesedihan tidak selalu tentang yang buruk. Karena terkadang emosi kesedihan lah yang paling sangat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan di film ini pun, sadness lah yang akhirnya membantu Joy untuk memulihkan kembali emosi Riley. Karena sadness lah akhirnya Riley bisa mengakui apa yang dirasakan pada orang tuanya, apa yang menjadi penyebab perubahan moodnya hingga perubahan pada sikapnya. Dan di akhir film ini pun, akhirnya Riley berhasil membenahi kembali emosi-emosinya, sehingga dia bisa melanjutkan kembali hidupnya bersama hal-hal baru lainnya. Dan pesan yang dapat kita simpulkan dari film ini bahwa semua emosi itu penting karena mereka memiliki fungsinya masing-masing. Serta untuk rasa sedih sendiri, tidak semua tangis itu karena sesuatu yang buruk. Bahkan di film ini, sadness lah yang akhirnya membantu Joy untuk memulihkan kembali emosi-emosi dalam diri Riley.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti, kemudian menjadi manfaat, dan semoga kita semua selalu bisa mengontrol emosi-emosi yang ada di dalam diri kita dengan baik.